ingin mengupas terkait dengan masalah wasiat. Karena wasiat ini menjadi suatu hal yang tidak akan pernah lepas dari setiap manusia, karena ini berkaitan dengan muamalah. Bicara masalah wasiat berarti bicara masalah tentang materi. Karena yang namanya muamalah dari A ke B. Yang namanya muamalah adalah dari A ke B atau B ke A. Ini yang menjadi pertimbangan terkait dengan hukum wasiat. Kalau ditinjau dari bahasa, kebetulan saya bawa bukunya ini, pembahasannya tentang wasiat sebelum Syekh Jasir, ya, cukup mewakili perbincangan terkait dengan wasiat yang banyak tidak dihiraukan oleh orang. Ente bicara masalah wasiat kayak mau mati aja. Padahal kematian adalah sebuah kepastian. Berapa banyak di antara kita begitu seseorang meninggalkan keluarganya menuju liang lahat, akhirnya timbul permusuhan, timbul perdebatan, timbul pertumpahan darah terkait dengan harta warisan. Makanya di sini harus benar-benar kita pertimbangkan betul, wasiat itu buat siapa sih, gitu loh. Apa iya boleh wasiat buat anak? Apa iya boleh wasiat buat orang tua? Apa iya boleh buat ponakan, paman, bibi dan sebagainya? Atau bolehkah wasiat itu untuk anak angkat? Atau bolehkah wasiat itu untuk tetangga atau orang yang memelihara kita semenjak kita sakit menuju tingkat kematian? Nah, pembicaraan ini tentunya tidak dicukupi karena saya dibatasi oleh waktu, akan tetapi menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Wasiat itu kalau ditinjau dari bahasa, wasiat itu kan wasa yusi, ausa yusi, wasa, dari kata-kata waw, lafadznya sad dan ya. Wasiyan kalau bahasa Indonesia, waw, sad dan ya. Itu kalau dari segi bahasa artinya adalah wasalah, menyampaikan harta ataupun pesan. Ingat, wasiat bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga wasiat bisa dalam bentuk manfaat. Jadi bukan dia materi, tapi materi yang bersifat abstrak, ya. Mewasiatkan rumah, oke. Mewasiatkan ente ambil tuh manfaat tanah itu, tapi tanahnya jangan dimiliki. Nah, itu kan bisa juga. Ini yang kemudian akan bersandingan langsung dengan yang namanya wakaf. Wasiat dengan wakaf adalah sama akad antara orang terhadap orang lain, tapi memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Kalau wasiat, salah satunya aja ya, dia berkaitan dengan materi, benda, dan manfaatnya. Tapi kalau wakaf, tidak bisa dimiliki materinya, hanya bisa diambil manfaatnya. Ini sebagai secara bahasa, wasiat itu artinya sampai, yang menyampaikan hak seseorang yang dipindah alihkan kepada orang lain. Bedanya apa? Kalau wasiat itu dilakukan dalam masa hidup, tidak ada wasiat setelah wafat. Yang namanya setelah wafat itu artinya warisan. Nah, dan kalau warisan itu dilakukan setelah wafat. Jangan ada pembagian warisan sebelum wafat. Ini sempat ada pertanyaan ke saya dari beberapa murid. Ustaz, boleh nggak pembagian warisan ketika orang tua masih hidup? Loh, saya bilang kenapa? Pada ribut nih Ustaz, gitu. Jadi belum
anaknya lumayan banyak, ya, orang tuanya juga hartanya ada, ya, dikhawatirkan akan ada pengalihan lewat hibah ataupun wasiat kepada orang tertentu, ya, bukan daripada ahli waris. Maka usulan daripada ahli waris adalah, bolehkah membagi harta warisan ketika si orang tua masih dalam keadaan hidup atau menjelang akhir, gitu ya. Saya katakan nggak ada. Yang namanya warisan itu setelah mati, gitu ya. Yang namanya warisan itu setelah wafat baru dibagiin. Begini Ustaz, ini takut ada pengalihan ini. Waduh, saya bilang, kalau ente mau harta itu, maka jangan pakai warisan. Kalau warisan tentunya beda, karena kenapa? Karena warisan itu dibagiin setelah wafat. Kalau anak-anaknya mau harta bapaknya, maka pakai akad yang namanya akad hibah. Kalau akad hibah kan boleh, dan itu dilakukan ketika orang tua dalam keadaan hidup. Oh enggak usah, kalau hibah nanti bagi rata. Waduh, saya bilang. Lah dia maunya itu gedean. Saya bilang nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Aduh, ada celah nggak ya Ustaz? Nggak ada celah, saya bilang. Yang warisan itu setelah mati. Ya, karena kenapa? Ini sudah panas ini. Ya, karena si bapak ternyata punya anak tiri bawaan dari sebelumnya, dan itu akrab gitu loh dengan bapaknya, sehingga anak-anak kandung lainnya mengkhawatirkan saking akrabnya ini akan dialihkan wasiat yang cukup dikira banyak gitu loh. Saya bilang jangan khawatir, wasiat itu paling banyak cuma 1/3, paling banyak. Masih ada 2/3 itu jatah-jatah kalian, saya bilang. Jadi jangan pernah khawatir. Oh gitu ya, gitu ya. Ya, jadi itu. Nah, terkait dengan itu secara bahasa ya. Nah, kalau secara istilah, yang namanya wasiat itu adalah tamlikun mudhaf ila ma ba'dal maut. Apa itu tamlikun mudhaf ila ma ba'dal maut? Kepemilikan yang dinisbatkan kepada masa waktu mendatang. Misal, ya, dikumpulin anak-anaknya, ya, nanti pasca hari ini saya ingin berwasiat, karena kalian adalah anak, maka kalian akan mendapatkan hak warisan. Nah, ada saudara kerabat yang secara hukum warisan nggak kena dapat warisan, ya. Entah itu anak tiri, entah itu kerabat jauh, entah itu siapa, yang penting nggak masuk dalam ahli waris. Si bapak bicara sebelum wafat, saya wasiatkan kepada fulan yang bukan ahli waris saya untuk sekian, ya. Sebutin itu bentuknya. Nah, yang penting jangan lebih dari 1/3. Apakah dalam wasiat ini ahli waris boleh menolak? Nggak bisa. Ahli waris tidak boleh, tidak berhak dalam Islam untuk menolak si bapak memberikan wasiat kepada orang lain. Misal, ya, sebelum wafat wasiat kepada anak-anaknya, saya hibahkan, ya, 1/3 dari harta saya buat Masjid Al-Ikhlas, misalnya, gitu ya. Nah, ini dalam hal ini ahli waris sama sekali tidak boleh menolak. Karena kenapa? Karena ini adalah sebagai wasiat, gitu ya. Tidak pantas, gitu lah. Tidak pantas. Nanti hukum wasiat soalnya berbeda-beda ya. Kondisinya ini adalah ketika dia berlebih, gitu ya. Kemudian orang-orang yang ditinggalkan ahli warisnya juga berkecukupan bahkan lebih, maka seyogianya harta yang dia wasiatkan itu menjadi wasiat yang harus dijalankan.